Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan serta salam tak lupa saya sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung saja pada pertemuan fikih muamalat pagi ini saya akan mempresentasikan tentang utang piutang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinani Amilah Balbisi, NIM 1119010. Utang piutang biasanya disebut sebagai al-qard, al-qardu atau qard. Definisi dari qard sendiri ialah di mana qard itu berarti pinjaman atau utang piutang, dan secara bahasa atau etimologinya berarti memotong. Dinamakan memotong karena apabila kita meminjam atau mengutang kepada teman kita, pada akhirnya kita memotong sebagian dari harta teman kita tersebut. Selanjutnya, akad. Akad adalah suatu perjanjian yang mana perjanjian itu adalah istilah dalam hukum Indonesia dan dalam hukum Islam sendiri disebut oleh akad. Secara bahasa, akad berasal dari kata al-aqdu yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Berikutnya adalah dalil qard. Dalil qard terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Al-Baqarah ayat 282, Al-Hadid ayat 11, dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah. Nah, selanjutnya juga ada ijma, dan yang terakhir ialah fatwa MUI. Berikutnya antara qard dan ariyah. Perlu kita ketahui sebelumnya, al-ariyah secara etimologi atau bahasa berasal dasar hukum dari al-ariyah berasal dari mana yang telah saya paparkan pada makalah. Selanjutnya ada dua macam al-ariyah. Yang pertama ialah al-ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan waktu tertentu. Dan yang kedua ialah al-ariyah mutlaqah, yang mana bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi oleh waktu. Berikutnya ada rukun al-ariyah. Menurut madzhab Hanafiyah, rukun al-ariyah hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut Syafi'iyah, rukun al-ariyah adalah lafaz, mu'ir dan musta'ir, dan benda yang dipinjamkan. Perbedaan antara qard dengan al-ariyah sendiri yaitu kalau qard pemberian barang yang dipinjamkan orang lain dan dikembalikan dengan jenis yang serupa, yang mana hanya terjadi pemindahan kepemilikan. Contohnya, uang 1 juta dikembalikan uang 1 juta, beras 1 kilo dikembalikan dengan beras 1 kilo, jeruk 1 bungkus dikembalikan dengan jeruk 1 bungkus dengan isi yang sama. Sedangkan ariyah tidak terjadi pemindahan kepemilikan, yang dikembalikan hanya barang yang dipakai. Jadi, dalam kata lain, al-ariyah hanyalah meminjam barang. Berikutnya, hadis anjuran memberi pinjaman. Yang pertama ada riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya dua kali adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah 2421, diambil dari kitab Al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah, mana Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan dia bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya. Hadis riwayat Tirmizi dan dinilai sahih. Berikutnya hadis anjuran menghindari hutang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berdoa dalam sholat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya
Seseorang apabila sedang berutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya. Selanjutnya, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa seseorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Musnad Ahmad. Berikutnya, ada rukun dan syarat qad. Rukun qad ialah yang pertama yaitu sihhat qad, yang kedua ada pihak yang terlibat qad, dan yang ketiga ada barang yang dipinjam dalam halal. Selanjutnya ada syarat qad. Yang pertama ialah ada akad qad dilakukan dengan sihhat ijab. Yang kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Dan yang ketiga, yang dipinjamkan haruslah harta muslim, itu menurut mazhab Hanafi. Dan yang terakhir, yang keempat ialah harta yang dipinjamkan jelas ukurannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai syarat qad sudah saya paparkan dalam maklumat. Silahkan kalian pahami lebih lanjut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hutang bersyarat. Dalam perjanjian hutang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka perjanjian hutang piutang itu tidak sah. Sedangkan syarat dalam hutang piutang sendiri yang pertama ialah jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut dan perjanjian hutang piutang bersyarat itu menjadi rusak. Yang kedua, jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek, padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad piutang tetap sah. Dan yang ketiga ialah jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berhutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.